Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas ya sebuah studi ataupun uji coba perbandingan antara dua buah tools atau aplikasi load balancer ya, dimana yang pertama yang akan kita coba adalah di sini kita punya dua tools ya yang akan kita bandingkan bagaimana kecepatan load balancingnya ya. Mana di sini ada Nginx atau Nginx, di sini juga ada Hproxy ya. Dan kita akan melakukan uji coba menggunakan infrastruktur virtual machine ya, di mana kita di sini akan menyediakan 3 buah virtual machine. Ada web server 1, web server 2, dan web server 3 ya. Semuanya sudah dikonfigurasi ya. Ini web server 1, ini web server 2, dan ini adalah web server 3. Ketiga-tiganya sudah terinstall web server ya. Kita menggunakan web server Apache 2 ya. Kita cek dulu satu-satu. Oke, sudah terinstall web server Apache 2 dan sudah running di port 80 ya. Jadi pengujian kita kali ini akan fokus ke port 80. Oke, IP address-nya juga sudah kita konfigurasi. Yang kedua adalah di sini kita punya sebuah mesin ya, sebuah VM yang akan bertindak sebagai proxy ataupun router ataupun load balance, di mana dia akan membagi trafficnya ya. Dan metode load balance yang akan kita gunakan kali ini adalah metode round robin ya. Jadi server ini adalah load balance yang ini ya. Kita remote dulu. Jadi servernya ini atau routernya ini sudah terkoneksi, memiliki dua interface ya. Interface yang pertama untuk sebagai IP address front end ya, menggunakan IP address 2228, dan IP address backend-nya adalah 10.1 ya, yang menghubungkan server load balance-nya dengan ketiga web server ya, yang jadi backend. Jadi seperti itu ya metodologi konfigurasinya. Kedua layanan ini akan menggunakan topologi yang sama agar tidak ada perbedaan ya, sehingga kita menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan kita atau objektif. Selanjutnya tool yang akan kita gunakan itu adalah Apache Benchmark ya. Kita menggunakan Debian desktop di sini ya, menggunakan Debian desktop yang sudah dapat kita gunakan ya tool-toolnya. Jadi sudah ada AB-nya, sudah ada Apache Benchmark-nya, dan sudah siap untuk kita pakai. Selanjutnya untuk metodologi konfigurasinya akan saya coba perlihatkan satu persatu ya. Untuk Nginx pertama, dan di sini saya juga sudah melakukan snapshot untuk agar video ini tidak terlalu lama ya. Jadi kita sudah menyediakan snapshot di mana kita akan berpindah ke snapshot antara Nginx load balance dan Hproxy load balance. Dan saat ini yang lagi berjalan saat ini adalah Nginx load balance ya. Jadi kalau kita coba uji ya, dia akan berpindah ya secara berurutan dari web server 1 sampai web server 3. Oke, seperti itu. Nah, untuk membuktikan apakah request-nya berpindah, kita bisa cek ya akses log-nya dari Apache-nya. Kita coba cek akses log-nya juga sudah jalan. Oke. Harusnya akses log-nya sudah jalan. Kita akan coba testing lagi ya. Akses secara round robin. Kita refresh. Ya, harusnya di sini sudah bertambah ya request-nya. Oke. Oke, di sini juga sudah berubah ya, sudah bertambah request yang diteruskan ke 3 server tadi. Oke, untuk konfigurasinya kita akan coba perlihatkan ya. Di sini saya sudah remote menggunakan SSH. Kita akan coba cek konfigurasinya ya.
Jadi konfigurasi load balance-nya itu ada di nano/etc/site available/site available/default ya. Jadi pertama kita mendefinisikan upstream-nya ya. Kita mendefinisikan upstream-nya, terus keep alive-nya 32. Di sini kita sudah menentukan wake ya, max fail, dan ada fail timeout ya. Jadi ketika 30 detik tidak ada respon dari server dari IP address ini, server ini akan dianggap timeout ya. Dan batas maksimal failnya itu 3 kali ya. Jadi ketika 3 kali di kontak dan tidak ada respon, itu berarti akan dianggap down. Selanjutnya request-nya akan diarahkan ke location. Location-nya akan diarahkan ke proxy path-nya ya. Akan diteruskan ke 3 server di atas. Oke, terus ada konfigurasi tambahan untuk proxy set-nya ya, untuk konfigurasi header dan lain sebagainya. Ya, pada dasarnya konfigurasi untuk load balance di Nginx hanya seperti itu saja. Selanjutnya kita akan uji coba ya. Kita akan uji coba menggunakan Apache Benchmark ya. Nah, di sini kita sebelumnya sudah menyediakan konfigurasi dasarnya ya. Jadi perintahnya adalah AB spasi N-nya adalah jumlah paket yang akan dikirimkan ya. Count paketnya adalah 10.000 paket. Dan concurrent usernya, jadi ada 1.000 orang user yang akan mengirimkan paket yang sejumlah ini ya. Jadi ini concurrent user, jumlah user yang mengakses atau merequest, dan ini adalah jumlah paketnya. Kita akan coba enter ya untuk melihat responnya. Oke, di sini error ya. Kita akan coba, kalau error seperti ini biasanya kita harus memperkecil ya. Harus memperkecil jumlah requestnya ya. Misalnya kita buat dari angka 500, kita kurangi konkurennya, kita enter, masih ya. Atau untuk ini kita coba restart dulu ya untuk Nginx-nya, agar log-log dari pengujian sebelumnya tidak ada ya pada server. Oke. Ya, masih. Kita coba kecilkan ke 100. Oke, 100 bisa ya. Jadi ada 100 user ya yang mencoba ya. Jadi di sini adalah concurrent usernya adalah 100 orang dan jumlah paketnya adalah 10.000 paket ya. Itu di request. Ini hasil lognya ya. Total dokumen atau log yang dihasilkan adalah 10.000 log ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Kita bisa lihat setelah diakses secara terus-terusan, hasilnya akan otomatis menggenerate log yang ada pada masing-masing server. Di sini time taken yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan uji coba tadi adalah 2990 ya. Berarti ini kita harus simpan dulu ya, agar bisa menjadi sebuah perbandingan ya. Di sini kita akan gunakan Pluma. Ini adalah hasil pengujian pertama ya. Oke, kita coba copy saja. Kita salin. Oke. Ini hasil pengujian pertama dengan waktu ya. Jadi fokus kita mungkin di sini waktu yang dibutuhkan ya untuk merequest 10.000 paket dengan 1.100 concurrent user itu hanya 3 detik. Complete requestnya 10.000, violet requestnya 0 ya, jadi tidak ada paket yang violet. Dan kita akan coba sampai ke, ini adalah batas paling rendah ya yang kita request. Kita akan coba tambahkan lagi ya requestnya sampai ada parameter yang violet ya, sehingga kita bisa membandingkan. Oke, kita ke angka 200. Oke, servernya masih merespon dan tidak ada violet request ya. Kita coba lagi, kita tingkatkan concurrent usernya ke 300. Oke, masih bisa merespon ya. Oke, namun di sini perbedaannya adalah kita sudah punya violet requestnya sudah 5617 ya.
Oke, jadi hasilnya ini akan kita kopikan. Jadi ini adalah hasil pengujian yang paling maksimal ya, sehingga menghasilkan error yang ditampilkan tadi. Buat dokumen baru, kita coba pastikan. Oke. Jadi ini request concurrent usernya 300, paketnya 10.000 ya. Oke, selanjutnya kita akan coba switch ke Apache Benchmark ya. Jadi kita akan switch ke menggunakan HA proxy ya. Jadi di sini kita akan coba kita akan rollback ke konfigurasi HA proxy. Nah, untuk konfigurasi HA proxy juga akan kita coba tes sama-sama. Oke, di sini kita start. Oke, dia lagi running ya. Oke, kita tunggu sampai servernya siap. Oke. Harusnya sekarang kalau kita coba request, dia sudah running ya. Oke, sudah running ya. Jadi saat ini sudah running menggunakan HA proxy ya. Nah, di sini kita akan coba SSH lagi. Nah, kurang lebih konfigurasinya standar ya untuk konfigurasi HA proxy. Di sini option configuration-nya adalah pada baris backend ya. Pada baris front end kita hanya bind ke port 80 untuk web server. Terus backend web servernya ini default backendnya balance-nya round robin, servernya web server 1 ya, sama standar ya. Kita buatkan stats, jadi tidak ada konfigurasi ataupun tuning-tuning yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba ya dengan nilai yang sama ya, sehingga kita bisa membandingkan. Jadi kita buka lagi, kita akan coba lakukan perbandingan ya. Oke, sedang dilakukan proses pengujian. Oke, nah di sini kita coba kecilkan dan kita akan bandingkan ya hasil ataupun parameter yang output yang dihasilkan dari kedua proses pengujian yang dilakukan. Oke, kita ke baris. Oke, jumlah paket yang dikirimkan sama ya. Concurrent levelnya 100. Waktu complete request-nya oke, tidak ada error juga, sama ya. Waktu yang dibutuhkan kalau di sisi Nginx dia bisa lebih cepat ya, kurang dari 3 detik. Dan di sini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan uji coba itu 5,5 detik untuk H proxy-nya. Selanjutnya ya itu pengujiannya ya. Kita bisa amati sama-sama berapa waktu yang dibutuhkan ya. Jadi H proxy kita bisa lihat lebih membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Oke, selanjutnya kita ke opsi yang kedua untuk menguji dengan 300 ya. Apakah di sini, kalau di sini punya file request ya. File requestnya 5600. Kita akan uji coba menggunakan sintaks yang ini. Kita tinggal paste. Kita enter, maka dia akan melakukan proses benchmark ya. Nah, kita bisa lihat kalau di sini waktu yang dibutuhkan sini pada dasarnya sama ya, 5 detik. Dan untuk Apache kita bisa untuk Nginx kita bisa lihat waktu requestnya itu lebih cepat lagi ya, dibandingkan sekali lagi lebih cepat. Concurrent levelnya dengan concurrent level yang sama, dengan dokumen lengthnya yang sama, itu bisa melakukan proses benchmark ya. Namun kalau kita bisa amati pada baris file request di sini mengindikasikan bahwa ada kegagalan request yang dilakukan oleh Nginx ya, load balancer Nginx.
ketika mengakses, sedangkan HA proxy di sini tidak menghasilkan filelet request ya, seperti yang dilakukan oleh Nginx tadi ya, yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, karena di sini belum ada filelet request, kita akan coba bereksperimen lagi untuk bisa meningkatkan concurrent usernya ya, maksimalnya sampai berapa banyak ya. Misalnya kita mau ke 500, dari 300 ke 500 ya, kita akan coba cek apakah ada filelet request ya. Oke, filelet requestnya kita bisa lihat masih 0 ya, berarti web server proxy-nya masih bisa menghandle ya, masih bisa menghandle request yang dengan concurrent user 500 orang. Kita coba tingkatkan ke 700 concurrent user. Nah, dia kayaknya masih bisa ya, masih belum ada filelet request ya, kita bisa lihat. Jadi sekali lagi ini konfigurasi tanpa tuning apapun ya yang kita lakukan pada servernya. Nah, dari 700 concurrent user kita akan ke 1000. Ya, sekali lagi ini server yang sama ya yang kita gunakan tadi. Jadi kita melakukan load balancing untuk kedua aplikasi ini menggunakan server dengan load balancer yang sama dan backendnya juga sama ya, jadi tidak ada perbedaan. Oke, di 1000 masih bisa ya, kita coba tingkatkan ke 2000. Oke, too many request sudah tidak bisa lagi ya, maksimalnya ke 1500. Oke, sudah maksimal ya kayaknya. Oke, maksimalnya di 1000 kayaknya. Kita sudah tidak bisa melakukan penambahan concurrent usernya ya. Oke, jadi pada dasarnya kita bisa lihat ya, dengan jumlah concurrent user yang kita coba tambah ya, di sini tidak menghasilkan filelet request ya dari HA proxy-nya. Nah, ini menandakan bahwa HA proxy memiliki ketahanan ya untuk bisa menghandle request ya. Nah, tentunya ketika kita menggunakan Nginx, kita membutuhkan proses tuning ya, agar proses request yang dilakukan oleh Nginx bukan hanya cepat ya. Jadi kalau kita lihat pada daftar ini kan dia merespon sebuah paket ataupun request dengan sangat cepat dibandingkan HA proxy. Namun bukan hanya cepat ya, harapannya tidak ada kesalahan ya atau kegagalan pada proses request ya, pada proses ketika dia menghandle request. Jadi sekian ya, pada dasarnya kesimpulan itu tentunya ada di tangan teman-teman ya. Teman-teman bisa menarik kesimpulan dari hasil pengujian yang sudah kita lakukan ya. Jadi pengujian antara dua aplikasi load balancer, ada HA proxy dan ada Nginx ya, kita bisa lihat. Sekian akhir kata, jangan lupa berikan komentar, masukan dan saran ya terhadap proses pengujian yang sudah kita lakukan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.